Di suatu pagi yang cerah di kerajaan Baghdad, Raja Harun al-Rashid duduk termenung. Istana megahnya terasa kosong meski dihiasi emas permata. Sang raja resah, sebab semalam ia bermimpi didatangi makhluk berselubung kabut yang berkata, "Wahai Raja, sebentar lagi negeri ini akan diterpa kekacauan dari negeri 7 cermin. Hanya orang yang bijak, kocak, dan berhati suci yang bisa menyelamatkannya." Raja mengernyit. Ia mengundang seluruh penasihat, ahli nujum, dan penyihir istana, tapi tak satu pun mampu menafsirkan ramalan itu. Akhirnya, sang raja teringat pada satu orang, Abu Nawas, sang penipu suci yang lebih banyak menipu dengan logika, bukan tipu daya. Dipanggillah Abu Nawas ke istana. Abu Nawas datang dengan mengenakan jubah warna-warni, menunggang unta berkepala 3, sebetulnya hanya 1, tapi ia memasang 2 kepala boneka tambahan di sampingnya demi sensasi dramatis. "Abu Nawas," ujar sang raja, "kerajaan kita terancam oleh negeri 7 cermin. Kau harus menyelamatkan negeri ini." Abu Nawas tersenyum jenaka. "Paduka, negeri 7 cermin? Apakah itu negeri penuh kaca? Atau negeri penuh orang yang suka bercermin diri?" Raja hanya menghela napas. "Entah, tapi hanya engkau harapanku." Berbekal 1 tongkat kayu, 1 kantong kurma, seguci air zam-zam, dan 100 dinar, Abu Nawas memulai perjalanan menuju hutan larangan di ujung kerajaan. Konon disitulah pintu menuju negeri 7 cermin tersembunyi. Di pinggir hutan, ia bertemu nenek buta penjual ramuan. Nenek itu mengerang, "Abu Nawas, kau akan masuk ke negeri cermin. Ketahuilah, di sana terdapat 7 penjaga. Tiap cermin memantulkan sifat manusia. Jika kau serakah, pemarah, sombong, pengecut, tamak, iri, atau lalai, kau takkan keluar hidup-hidup." Abu Nawas tertawa lepas. "Wahai nenek, sepintas aku merasa punya semua sifat itu, tapi untungnya aku punya satu kelebihan, kelucuan." Nenek itu mengeluarkan benda aneh, sebuah cermin kecil retak. "Ini cermin konyol. Bawalah. Bila waktunya tiba, ia bisa menipumu, menyelamatkanmu, atau justru membuatmu kacau. Tapi tergantung kau bagaimana memakainya." Abu Nawas menerimanya dengan hormat. Petualangan pun dimulai. Setelah melewati gerbang batu hitam, Abu Nawas tiba di aula besar. Cermin raksasa berkilau di hadapannya. Dari permukaan cermin itu keluar makhluk raksasa berjubah emas, Ifrit Rahamul Tamak. "Siapapun yang masuk harus membayar pajak emas," raung Ifrit. Abu Nawas mengeluarkan 100 dinar. Tapi Ifrit mengaum, "Itu hanya permulaan. Setiap langkah di aula ini harus kau bayar dengan emas." Abu Nawas tampak serius. Ia menghitung lantai aula yang berisi 1000 langkah. Dengan harga per langkah, ia butuh ribuan dinar. Namun, dengan cepat akalnya bekerja. Ia meletakkan semua uangnya di lantai pintu masuk. "Ambillah semua ini, wahai Ifrit." Ifrit tertawa puas. Tapi saat ia menunduk mengambil uang, Abu Nawas segera menginjak kepala Ifrit, menyeberanginya sambil berkata, "Langkahku tak menyentuh lantai, hanya menyentuhmu, wahai penjaga tamak." Ifrit terpaku kaget, kemudian meledak menjadi asap hitam. Cermin pertama retak, di aula kedua, cermin merah menyala. Dari baliknya muncul wanita cantik berbaju api, putri marah murka. "Aku benci orang pandai bicara. Ujian di sini, diam atau aku bakar." Abu Nawas mengangguk. Lalu, mulai bernyanyi dengan suara fals. "Lalala, marah-marah, kayak bebek kena bara aang." Sang putri bergetar marah. Bola api beterbangan. Namun Abu Nawas malah menari sambil terus bernyanyi fals. Tiba-tiba bola api sang putri mental mengenai cermin sendiri, dan cermin itu pecah berantakan. Putri lenyap. Kadang, kemarahan paling ampuh dilawan bukan dengan kemarahan, tapi dengan kebodohan yang disengaja.
bisik Abu Nawas sambil tertawa. Di aula ketiga muncul cermin tinggi menjulang. Dari dalamnya keluar Pangeran Agung Keangkuhan, mengenakan mahkota besar berlapis permata. Kalau kau lebih bijak dari aku, buktikan di mimbar ilmu. Dua mimbar muncul. Mereka mulai berdebat. Pangeran bicara soal silsilah, harta, pangkat. Abu Nawas bicara soal semut, rumput, dan kucing kurus. Penonton gaib pun muncul, memberi tepuk tangan. Makin lama pangeran marah, sebab lawannya bicara ngawur tapi bikin semua tertawa. Kau bodoh. Abu Nawas menjawab, bodoh itu soal pilihan, Paduka. Saya memilih tampak bodoh agar tidak stres menjadi pintar sepertimu. Cermin pun retak. Pangeran lenyap, aula berikutnya gelap gulita. Cermin hitam menampilkan bayang-bayang menyeramkan. Keluar suara gemuruh. Ketakutanlah pada kematian. Kau akan kubunuh pelan-pelan. Ribuan tangan hitam muncul dari lantai. Namun Abu Nawas malah membuka tikar kecil, duduk minum teh, sambil berkata, kalau aku takut, toh aku akan mati. Kalau aku tidak takut, toh aku akan tetap hidup sampai mati. Jadi buat apa takut? Tangan hitam berhenti. Cermin berderak, pecah. Ruangan terang kembali. Di aula kelima, muncul gunungan permata, emas, dan berlian. Suara berat berkata, ambil semua hartaku. Tapi ingat, yang kau ambil akan bertambah 1000 kali lipat, tapi akan mengecilkan tubuhmu 1/10-nya setiap kali. Abu Nawas pura-pura tertarik. Ia mengambil sebutir berlian kecil. Tubuhnya mengecil, permata berlipat ganda. Tapi ketika makhluk penjaga bersiap menangkapnya, Abu Nawas mengeluarkan cermin konyol yang diberi nenek tadi. Cermin itu memantulkan wajah sang penjaga, yang berubah menjadi tikus karena melihat ketamakannya sendiri. Makhluk itu kabur. Di aula ke-6, Abu Nawas berhadapan dengan cermin hijau bercahaya. Keluar gadis kecil menangis. Aku cemburu semua orang bahagia, sementara aku sendiri sengsara. Abu Nawas mendekat, memeluknya, berkata, kalau kau iri pada kebahagiaan orang lain, itu artinya orang lain sudah memberimu contoh bagaimana caranya bahagia. Maka ikutlah mereka. Gadis kecil tersenyum, lalu berubah menjadi kupu-kupu putih. Cermin pun hancur. Aula terakhir berisi hutan ilusi yang menawan. Burung bernyanyi, angin sejuk, buah bergelantungan. Tapi Abu Nawas ingat pesan sang nenek. Suara menggoda bergema. Beristirahatlah di sini. Tidur. Lupakan semua. Abu Nawas pura-pura mengantuk, lalu mengikatkan tali pada pohon. Ia tertidur. Saat racun tidur mulai bekerja, tali itu menarik tubuhnya ke air kolam. Air kolam dingin membuatnya tersadar. Kadang lalai itu datang saat kita merasa paling nyaman. Katanya bijak. Cermin terakhir pun pecah. Semua cermin pecah. Abu Nawas tiba di aula utama. Di sana muncul sosok misterius. Ratu Kabut dari negeri cermin. Abu Nawas, semua yang kau hadapi tadi adalah cermin dari hati manusia. Raja Harun al-Rashid hampir terjerumus ke 7 penyakit hati itu. Kau telah menyelamatkan kerajaannya. Ratu Kabut memberi hadiah, buku ilmu hikmah. Isinya penuh kebijaksanaan hidup. Berilah kitab ini kepada rajamu. Bila ia membaca dan merenungkannya, ia akan memimpin dengan hati bersih. Abu Nawas kembali ke Baghdad. Sesampainya di istana, Abu Nawas menyerahkan kitab itu. Sang raja membacanya semalaman. Keesokan hari, Raja Harun al-Rashid mengumpulkan seluruh rakyat. Wahai rakyatku, hari ini aku bersumpah menyingkirkan kesombongan, ketamakan, amarah, ketakutan, kelalaian, iri, dan keserakahan dari hatiku. Rakyat bersorak. Baghdad menjadi negeri paling damai sepanjang masa. Abu Nawas, ia tetap santai di pinggir kolam istana, makan kurma,
sambil berkata pada dirinya sendiri, terkadang, musuh terbesar manusia adalah bayangan buruk dalam dirinya. Tapi syukurlah, bayangan buruk itu bisa dikalahkan dengan secangkir teh, sedikit keberanian, dan sedikit kebodohan yang disengaja. Setelah rakyat bersorak kegirangan, Raja Harun al-Rashid memanggil Abu Nawas secara pribadi. Wahai Abu Nawas, kitab ini luar biasa. Tapi ada bagian terakhir yang tak bisa kubuka. Halaman-halaman akhir ini terkunci rapat seperti disegel oleh kekuatan gaib. Abu Nawas memeriksa kitab itu. Benar saja, halaman-halaman terakhir seakan merekat sendiri. Di sampul belakang ada tulisan samar. Hanya yang telah melampaui 8 cermin dapat membaca bagian akhir. 8 cermin, gumam Abu Nawas. Bukankah aku sudah melewati 7? Tiba-tiba suara nenek buta muncul entah dari mana, disertai kabut tipis yang mengambang. Masih ada 1 cermin terakhir. Wahai Abu Nawas, cermin keikhlasan. Cermin ini hanya muncul jika engkau mencari, bukan karena diminta. Abu Nawas merenung. Petualangan ke hutan larangan sudah selesai. Lalu di mana cermin keikhlasan? Ia berjalan-jalan ke pasar Baghdad, memperhatikan wajah orang-orang, pedagang, pengemis, anak kecil, penjajah rempah, semua sibuk dengan urusan masing-masing. Saat melewati seorang pengemis tua buta yang sedang menggigil di sudut pasar, Abu Nawas menghentikan langkahnya. Pengemis itu berucap lirih, "Wahai dermawan, aku tak punya apa-apa kecuali nyawaku. Tapi mungkin aku bisa memberimu nasihat. Keikhlasan bukanlah soal menghilangkan keinginan, tapi menerima bahwa tak semua keinginan perlu dipenuhi." Abu Nawas tersenyum. Ia menyerahkan sisa uang dinar yang ia miliki tanpa sepatah kata. Tiba-tiba, seluruh pasar bergemuruh, berubah menjadi ruang bercahaya, dan muncullah cermin keikhlasan di hadapannya. Wahai Abu Nawas, hanya yang memberi tanpa berharap imbalan akan mampu bercermin di hadapanku. Abu Nawas menatap cermin itu. Untuk pertama kalinya, ia melihat bayangan dirinya yang utuh, bukan karikatur, bukan penipu jenaka, bukan pembuat lelucon, tetapi manusia biasa, kecil di tengah luasnya rahasia Tuhan. Air matanya menetes perlahan. Setelah momen itu, buku kitab hikmah yang dibawa raja pun terbuka sepenuhnya. Raja membaca dengan penuh rasa takjub. Wahai pemimpin, ingatlah, kekuasaan adalah ujian, bukan hak. Kekayaan adalah titipan, bukan milik mutlak. Ilmu adalah amanah, bukan kebanggaan. Kemarahanmu adalah ujian kesabaranmu. Takutmu adalah ujian imanmu. Dan seluruh hatimu hanyalah wadah kecil yang mudah dipenuhi, maka isi dengan kebaikan. Raja Harun al-Rashid meneteskan air mata. Abu Nawas, semua ini, aku sadari kini betapa banyak kebodohanku selama ini. Abu Nawas mengangguk. Paduka, manusia tak pernah benar-benar bodoh. Ia hanya sering terjebak menganggap dirinya sudah cukup pintar. Beberapa hari setelah kerajaan kembali damai, kabut misterius kembali turun di malam hari. Abu Nawas yang tengah duduk di taman istana, mendapati Ratu Kabut Negeri Cermin berdiri di depannya. Wahai Abu Nawas, karena engkau berhasil melewati seluruh ujian hati, aku akan membawamu melihat rahasia sesungguhnya negeri 7 cermin. Dengan isyarat tangan sang ratu, Abu Nawas tiba-tiba berada di alam berbeda, luas, tenang, penuh suara azan yang merdu, sungai susu, pohon-pohon bercahaya, dan angin sejuk. Inilah hakikat negeri 7 cermin. Sebenarnya bukan negeri jahat. Semua itu adalah pantulan ujian batin manusia. Barang siapa bisa membersihkan hatinya dari 7 penyakit jiwa, ia akan mendekat ke surga. Itulah rahasia ilmu hakikat, wahai Abu Nawas. Abu Nawas terdiam, mengusap air mata. Tak pernah ia membayangkan petualangan jenaka dan penuh tipu muslihatnya membawa ke pelajaran setinggi ini. Ketika Abu Nawas hendak kembali ke dunia nyata, Ratu Kabut memberi pesan terakhir. Ingatlah,
Ada pihak-pihak gelap dari negeri cermin palsu yang sedang menyusup ke dunia manusia. Mereka memakai tipu daya seakan-akan memberi pencerahan, padahal hanya memperdaya manusia agar kembali tamak, sombong, dan serakah. Kau harus terus berjaga. Dan benar saja, tak lama berselang, di Baghdad muncul banyak kelompok-kelompok baru. Mereka mengaku guru bijak, menjual jimat-jimat aneh, menjanjikan kekayaan instan, bahkan ada yang mengaku bisa membeli surga. Abu Nawas dengan jenaka melawannya. Suatu hari, Raja Harun al-Rashid kembali menguji Abu Nawas sambil berseloroh. Wahai Abu Nawas, bagaimana jika aku jadikan engkau Raja Baghdad? Abu Nawas menjawab dengan senyum kocak. Paduka, lebih baik Paduka tetap raja. Sebab saya takut, jika menjadi raja, saya akan sibuk mengurus urusan yang tak bisa saya kelola. Biarlah saya tetap si penghibur bengal, sebab kerajaan ini butuh seseorang yang berani menertawakan kebodohan kita semua. Raja terbahak. Benar, kau tetap Abu Nawas, sang penyeimbang hati kerajaan. Hari-hari berlalu. Setiap malam, Abu Nawas duduk di balkon rumahnya, menatap langit. Ternyata hikmah terbesar, gumamnya, bukanlah mampu menipu orang lain, tapi mampu menipu diri sendiri agar tidak mudah tergoda oleh hawa nafsu. Dan dari kejauhan, suara aneh terdengar, seperti lantunan nyanyian kabut negeri cermin. Tung tung tralala. Bila dunia penuh tawa, hati bersih tanpa celah, maka hidup seperti surga. Beberapa bulan setelah peristiwa negeri tujuh cermin, Baghdad mulai diresahkan oleh sekte baru yang menyebut dirinya Lembaga Cermin Kebenaran Abadi. Pemimpinnya dikenal dengan nama Syekh Aswad bin Zalim, orang yang sangat pandai bicara, berpenampilan suci, berjubah putih bersih, tapi matanya menyimpan kilatan penuh tipu daya. Wahai rakyat Baghdad, seru Syekh Aswad di alun-alun, hidupmu akan makmur jika engkau membeli jimat suciku. Hanya 1000 dinar. Dengan jimat ini, engkau dijamin masuk surga tanpa ibadah susah payah. Anehnya, banyak rakyat tergoda. Abu Nawas mulai curiga. Ia menyelidiki sekte itu secara diam-diam. Abu Nawas menyamar menjadi seorang pengemis tua, lengkap dengan tongkat bengkok dan kumis palsu. Ia mendatangi markas sekte itu, yang ternyata sebuah gedung megah bak istana kecil. Wahai Syekh, bisakah aku membeli jimat suci itu? Tanya Abu Nawas pura-pura polos. Syekh Aswad menatapnya. Kau harus menyerahkan seluruh hartamu. Surga butuh pengorbanan. Abu Nawas pura-pura bingung. Kalau begitu, aku serahkan seluruh hartaku. Lalu mengeluarkan sebongkah batu bata dari karungnya. Orang-orang sekte tertawa. Ini batu, bukan harta, hardik mereka. Abu Nawas menjawab. Tapi Syekh bilang, surga itu bukan duniawi. Bukankah batu ini juga bukan harta duniawi? Jadi inilah hartaku. Semua orang di ruangan terdiam. Tak habis akal, Abu Nawas kembali mengajukan teka-teki. Syekh Aswad, aku punya pertanyaan. Manakah yang lebih suci? Orang miskin yang ikhlas, atau orang kaya yang menjual jimat surga? Syekh Aswad mulai berkeringat. Tentu saja yang membeli jimatku. Abu Nawas menyindir. Kalau begitu, Tuhanku bukanlah Tuhanmu, sebab Tuhan yang ku kenal tak menjual surga. Rakyat yang mendengar mulai ragu. Suasana mulai panas, karena pengaruh Abu Nawas mulai membahayakan bisnisnya. Syekh Aswad melakukan ritual rahasia. Ia memanggil makhluk gaib dari cermin-cermin palsu yang disimpan di bawah tanah. Wahai makhluk bayangan, datanglah, serunya. Tiba-tiba muncullah sosok-sosok kabut hitam menyerupai bayangan Abu Nawas sendiri, lengkap dengan baju Arab dan turban lucu. Tapi bayangan itu memiliki mata merah menyala. Mereka mulai gentayangan di Baghdad, menakut-nakuti rakyat, menyamar sebagai Abu Nawas palsu yang berkata, beli jimat suci.
Kalau tidak, kau akan celaka. Situasi Baghdad semakin mencekam.